all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. The Body Sect tidak tinggal diam lama. Mereka dengan keras mengutuk misi pembunuhan tanpa pandang bulu yang dikeluarkan oleh Illustrious Virtue Hall, dan juga dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Mereka kemudian menyatakan bahwa siapapun yang berani membalas dendam pada mereka harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, terlepas dari apa yang dikatakan Sekte Tubuh, posisi mereka di benua itu telah meningkat pesat. Mereka sekarang tampak lebih kuat daripada Akademi Shrek atau Illustrious Virtuous Hall, dan tampaknya menjadi kekuatan teratas di benua itu. Huo Yuhao baru mengetahui hal-hal ini ketika dia bangun. Dia tidur selama 4 hari berturut-turut sebelum akhirnya terbangun di rumah sakit. Itu bukan tindakan, dia benar-benar tertidur sepanjang waktu. Namun, ketika dia bangun, Huo Yuhao merasakan sensasi aneh. Seolah-olah sebuah pintu di dunia rohaninya telah dibuka, karena pikirannya sangat jernih dibandingkan sebelumnya. Pemahamannya tentang konsep mendalam necromancy yang sebelumnya kabur juga telah meningkat pesat. Electrolux tertidur ketika dia bangun, seperti halnya Ratu Salju. Permaisuri Es dan Skydream memberitahu Huo Yuhao bahwa segel Permaisuri Salju telah selesai, tetapi kekuatannya hanya dapat dibuka segel begitu Huo Yuhao mencapai tingkat sage jiwa. Dalam tidurnya, Permaisuri Salju berusaha untuk mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya. Segala sesuatu yang lain tampak normal. Huo Yuhao tidak menjadi lebih kuat karena penyegelan Snow Empress yang sukses, tetapi dia menantikan saat bahwa dia akan berevolusi, seperti yang dikatakan Electrolux. Bagaimana Permaisuri Salju bergabung dengannya? Apa yang akan ditolak evolusi? Kalau bukan karena fakta bahwa Electrolux tertidur, dia akan menuntut jawaban. Kekacauan internal di dalam Hall Virtuous tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Namun, dia masih sangat khawatir ketika dia bangun. Lagi pula, alat jiwa tipe penyimpanan Sapphire Starlight besar dan sosok logam raksasa keduanya masih di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui signifikansinya bagi Illustrious Virtue Hall. Mereka pasti tidak akan berusaha keras untuk menemukannya. Huo Yuhao sangat khawatir bahwa mereka akan mencari alat jiwa tipe penyimpanan semua orang. Jika itu terjadi, tidak ada tempat dia bisa menyembunyikan mereka. Aku baik-baik saja sekarang. Bisakah saya kembali ke asrama saya? Huo Yuhao meminta dokter yang bertugas. Dokter memeriksa tubuhnya, mengangguk, dan berkata, "Sepertinya Anda baik-baik saja. Aneh. Otakmu tampaknya tidak mengalami trauma apapun, jadi mengapa kau keluar begitu lama?" Petik 2. Huo Yuhao meringis dan menjawab, "Saya juga tidak tahu. Guru, dapatkah saya bertanya apa yang terjadi hari itu? Bagaimana bisa ada orang yang punya nyali untuk menyerang Illustrious Virtue Hall?" Petik 2. Set. Dokter dengan cepat membungkamnya dan meletakkan jari ke bibirnya. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Kita tidak bisa membahasnya. Hallmaster telah mengeluarkan perintah pembungkaman. Seluruh sekolah merasa gelisah, dan tidak ada siswa atau guru yang diizinkan meninggalkan sekolah sekarang. Setiap orang harus menjalani interogasi. Jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak sadar, Anda akan diinterogasi juga. Saya akan memberitahu atasan saya sekarang bahwa Anda sudah pulih dari luka. Anda hanya dapat kembali ke asrama setelah ditanya. Tunggu di sini, aku akan memberitahu seseorang." Petik 2. Hal yang paling ia takuti adalah kenyataan. Huo Yuhao menjadi lebih tegang. Apa yang dapat saya? Saat Huo Yuhao menegang, otaknya mulai berputar dengan cepat. Interogasi itu bisa ringan atau berat, kata Huo Yuhao pada dirinya sendiri. Saya harus mempertimbangkan skenario terburuk.
Pada saat itu, dia memperhatikan sekelilingnya dan kemudian bertindak segera. Dokter segera kembali dengan seorang guru yang tampak kaku di belakangnya. Huo Yuhao pikir dia dikenali dari aula kebajikan termasyur. Namamu Huo Yuhao? Guru itu bertanya dengan dingin ketika dia mengeluarkan register. Iya. Kamu dari Akademi Shrek. Guru melanjutkan. Iya. Pada hari di mana hall kebajikan termasyur diserang, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lakukan? Ketika guru menanyakan pertanyaan ini, dia melambaikan tangannya ke dokter, memberi isyarat baginya untuk meninggalkan mereka. Setelah beberapa pemikiran, Huo Yuhao menjawab, hari itu, saya berada di tengah-tengah membuat alat jiwa. Tepat saat saya menyelesaikan salah satu komponen, ada ledakan besar. Saya seorang guru jiwa tipe roh, jadi saya memiliki perasaan bahaya yang sangat cerdik. Saat saya merasakan ada sesuatu yang salah, saya langsung bersembunyi di bawah meja. Saya mendengar ledakan dari luar, sementara gelombang kejut kekuatan jiwa yang menakutkan berikut ini mencegah saya menjelajah keluar. Setelah pertempuran di luar telah tenang, saya menyelinap puncak, dan kemudian berlari ke sisi aula kebajikan termasyur. Kemudian, saya merasakan kekuatan yang kuat menyerang saya, lalu saya pingsan. Petik 2. Huo Yuhao bisa menghindari berbohong saat dia menjawab. Apa yang dia katakan adalah kebenaran masalahnya. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka selamat dari pertempuran, dia tahu bahwa ada alat-alat jiwa tipe pengintai di fasilitas bawah tanah aula Virtues Virtue. Tidak ada gunanya membangkitkan kecurigaan pihak lain untuk beberapa detail yang tidak berarti. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, guru itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ada lagi. Misalnya, apakah Anda menemukan sesuatu yang istimewa? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dalam Ultimate Soldier Plan, mereka telah menjalani pelatihan interogasi intensif. Ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, detak jantung dan nada bicara Huo Yuhao semuanya normal. Bahkan matanya tidak melepaskannya. Guru itu menatapnya dengan hati-hati untuk sementara waktu sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan tongkat logam dari alat jiwa berjenis penyimpanan di pergelangan tangannya, dan kemudian berkata, aku harus melakukan penyapuan total padamu. Harap masukkan semua alat jiwa Anda ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan. Setelah selesai, berikan kepada saya. Anda tidak bisa meninggalkan apapun. Ekspresi Huo Yuhao berubah menjadi gelap dan dia menjawab, maaf, guru, tetapi saya memiliki hak untuk privasi saya. Saya tidak bisa membiarkan Anda mencari mereka. Saya seorang pelajar pertukaran dari Shrek Academy. Bahkan jika saya hanya seorang siswa biasa di sini, Anda tidak memiliki hak untuk mencari saya. Petik 2. Guru itu tertawa dingin dan menjawab, tidak benar. Jangan lupa nama sekolah kita, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Kami berada di bawah yurisdiksi kekaisaran langsung. Karena itu, semua siswa kami telah bersumpah setia kepada keluarga kekaisaran, dan manajemen kami semi-militer. Ini adalah perintah pribadi dari Yang Mulia. Siapapun yang menolak diinterogasi dan digeledah akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, tetapi karena Anda berada di sekolah kami pada saat kejadian, Anda harus dicari secara menyeluruh. Fakta bahwa kami tidak mencari Anda saat Anda sedang memulihkan sudah merupakan gerakan untuk menjaga martabat Anda. Wajah Huo Yuhao memerah, dan dia berkata dengan marah, baiklah, silakan dan cari. Tolong beritahu Hallmaster Jing Hongchen bahwa saya akan melaporkan kejadian ini ke Shrek Academy. Anda hanya dapat berdoa agar siswa Anda tidak akan menjalani perawatan seperti itu di sekolah saya. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia menempatkan semua alat jiwanya, termasuk berkat Hongchen, ke dalam jiwa tipe penyimpanan sabuknya, yang merupakan tiruan dari jembatan 24 bulan, dan alat tipe penyimpanan di pergelangan tangannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada guru. Ketika dia mendengar ancaman Huo Yuhao, wajah guru itu melembut saat dia menghela nafas. Dia berkata, tolong jangan terlalu marah. Kami tidak punya pilihan di sini. Bahkan jika seorang pangeran ada di akademi, dia akan diinterogasi dan digeledah juga. Petik 2.
Saat dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mencari Huo Yuhao menggunakan tongkat logam. Kemudian, dia menyapu tempat tidur Huo Yuhao tidur sekarang untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki alat jiwa yang disembunyikan di sana. Baru kemudian ia mengambil beberapa alat jiwa dari Huo Yuhao untuk mencari mereka. Mudah mencari alat jiwa tipe penyimpanan. Yang perlu dia lakukan adalah mengarahkan kekuatan spiritualnya ke dalam. Tentu saja, alat jiwa tipe penyimpanan yang lebih canggih dapat disegel oleh kekuatan spiritual pemiliknya. Tapi Huo Yuhao tidak bisa membuatnya di levelnya saat ini. Mengapa Anda memiliki alat jiwa peringkat 9 pada Anda? Berkat Hong Chen dengan cepat menarik perhatian guru. Huo Yuhao mendengus dingin. Pergi dan tanyakan hal Master Jing Hong Chen. Guru itu mengambil berkat Hong Chen dari alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao dan berkata, ikut aku. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan alat jiwa yang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan Huo Yuhao. Sepasang borgol emas, Huo Yuhao mengulurkan tangannya di depannya dan berkata, kamu bisa memborgol dan menyegel kekuatan jiwaku. Guru itu menatapnya dengan curiga, tetapi masih memborgol Huo Yuhao segera. Huo Yuhao berkata dengan dingin, sekarang saya tidak bisa menolak. Baik, sekarang, tolong minta hal Master Jing Hong Chen untuk mengantarku keluar. Aku tidak akan pergi denganmu. Saya akan melaporkan semua perlakuan tidak adil ke Shrek Academy. Juga, tolong kembalikan kepada saya barang-barang yang telah Anda periksa. Petik 2. Guru itu tidak pernah berharap Huo Yuhao menjadi sangat sulit. Jika dia bukan siswa pertukaran, dia akan menamparnya dan menyeretnya pergi. Namun, Huo Yuhao memiliki identitas unik. Sebelum dia datang, Lin Jiayi secara khusus mengatakan kepadanya untuk berhati-hati dengan sikapnya terhadap Huo Yuhao dan menghindari menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah dia merenungkannya sebentar, dia berkata, tunggu di sini. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Huo Yuhao memegang alat jiwa tipe penyimpanannya, dan senyum tipis melintas di wajahnya. Dia berjalan perlahan ke tepi dinding dan membuat gerakan, seolah-olah dia mengambil sesuatu dari udara yang tipis. Kemudian, ia menyimpannya di sabuk jembatan 24 bulannya. Tepat sekali, dia telah dengan berani meletakkan peta yang diambilnya dari Illustrious Virtue Hall, serta alat penyimpanan jenis Sapphire Starlight, di lantai. Keterampilan jiwa tiruannya telah diaktifkan sepanjang waktu. Namun, dia tidak menyulap apapun, tetapi menggunakannya untuk menyembunyikan safir bintang dan peta, yang telah dia tempatkan di lantai. Siapa yang tahu bahwa dia akan menyembunyikan item di lantai dalam tampilan biasa? Guru pasti tidak akan mencari sudut-sudut ruangan seperti orang gila. Huo Yuhao menyukai borgol ini. Kemampuan mereka untuk menyegel kekuatan jiwanya sangat kuat, memang. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, sebagai guru roh tipe roh, terutama yang memiliki lautan spiritual kedua, ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya ketika ia ingin menggunakan keterampilan jiwa. Ini mengacu pada mata rohnya, dan tidak akan bekerja dengan jiwa bela diri keduanya, Ice Jade Empress Scorpion. Oleh karena itu, ia terus menggunakan imitasi. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka alat jiwa berjenis penyimpanan untuk menyingkirkan barang-barang itu. Dengan borgol, lawan-lawannya tidak akan mengkhawatirkannya. Berkat Hong Chen-nya adalah umpan bagi lawannya. Mungkin saja Jing Hong Chen akan mengambil alat jiwa peringkat 9 ini kembali. Namun, dibandingkan dengan manusia logam dan peta, itu hampir tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, Jing Hong Chen bahkan mungkin tidak mengambilnya. Alasan dia tidak pergi dengan lawannya adalah bahwa begitu dia meninggalkan rentang kekuatannya, barang-barang itu akan terbuka. Dengan dia sebagai pusat, imitasi hanya akan bekerja dalam jarak 5 meter. Imitasi, yang tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif, dapat digambarkan sebagai keterampilan ilahi. Bahkan jika lawannya tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini, banyak kegunaannya akan membuat mereka ceroboh. Segera, guru itu kembali, bersama dengan Lin Jiayi. Yuhao, siapa yang memborgolmu? Ketika Lin Jiayi melihat borgol emas pada Huo Yuhao, dia mengajukan pertanyaan itu meskipun mengetahui jawabannya dengan sangat baik.
Huo Yuhao menjawab, tolong tanyakan guru ini di sini. Lin Jiayi memandangi guru itu, jengkel, dan berkata, benar-benar kemarahan. Segera hancurkan dia. Petik 2. Guru itu mengangguk dan menghampiri Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao berkilauan ke samping dan menarik tangannya, berkata, jangan. Direktur Lin, kedatangan Anda tepat waktu. Saya seorang pelajar pertukaran dari Shrek Academy, bukan terpidana. Sebelumnya, saya sudah ditangkap sekali. Setelah saya membahas insiden itu dengan Hallmaster Jing Hongchen, saya memutuskan untuk menanggung penghinaan. Dan sungguh memalukan. Kenapa saya melakukannya? Untuk persahabatan antara dua sekolah kami, tentu saja. Namun, saya tidak bisa menerima penghinaan ini. Apa hak Anda harus mencari saya? Mengapa Anda memperlakukan saya seperti seorang terpidana? Jika Anda tidak bisa memberi saya jawaban, saya akan terus memborgol dan menyelamatkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul karena khawatir saya akan mencelakai kalian. Lin Jiayi memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak berharap Huo Yuhao menjadi sangat sulit. Dia batuk dan berkata, Yuhao, tolong mengerti dilema kita. Beberapa hari yang lalu, Anda diserang bersama kami ketika sekelompok pria berpakaian serba hitam menyerang hall Virtue kami. Kami menderita kerugian besar, dan bahkan kepala sekolah dihukum oleh Yang Mulia. Kami tidak punya pilihan selain melakukan penyelidikan menyeluruh. Selanjutnya, kami menemukan alat jiwa peringkat 9 yang ternyata dari Illustrious Virtue Hall. Selama Anda bisa menjawabnya dengan jelas dan benar, kami tidak akan merepotkan Anda lebih jauh. Huo Yuhao menatapnya dari sudut matanya, yang dipenuhi amarah, dan berkata dengan marah, apakah ini berarti Anda tidak percaya padaku? Lin Jiayi membuka tangannya dan membuat gerakan tak berdaya. Dia berkata, bukannya aku tidak percaya padamu. Namun, kenyataan menyatakan sebaliknya, dan itulah yang harus kita tangani. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Guru Fan Yu. Namun, Anda harus menjelaskan diri Anda dengan jelas sekarang. Huo Yuhao mengangguk dengan dingin dan berkata, benar, karena kamu tidak ingin, wajah, tidak perlu bagiku untuk menutupi untukmu. Ayo pergi, bawa aku ke Hallmaster, dan aku akan menjelaskannya di depannya. Petik 2. Lin Jiayi tidak berdaya di hadapan Huo Yuhao. Jing Hongchen telah memberitahunya tentang pentingnya dirinya berkali-kali. Selanjutnya, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen masih di Akademi Shrek. Sementara dia sudah memiliki berkat Hongchen sebagai bukti, dia tidak bisa benar-benar kehilangan kendali pada Huo Yuhao atau melakukan sesuatu yang drastis padanya. Yang dia duga hanyalah hubungan yang mungkin antara Huo Yuhao dan serangan mendadak oleh Sekte Tubuh. Baiklah, aku akan membawamu ke Hallmaster. Pada akhirnya, Lin Jiayi memutuskan untuk membiarkan Jing Hongchen merawat Huo Yuhao. Pertama, ini karena statusnya terlalu sensitif. Kedua, Jing Hongchen dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Dia telah dihukum berat oleh keluarga kekaisaran, dan itu sebelum berita tentang hilangnya subjek uji 1 bocor. Saat ini, di lab nomor 1, beberapa orang kepercayaan Jing Hongchen sedang mencoba membangun kembali subjek uji 1. Dengan pengalaman mereka, kemajuan mereka agak cepat. Namun, sumber yang dulu sangat luas dari Illustrious Virtue Hall telah sangat berkurang. Dengan borgol, Huo Yuhao berjalan keluar dari rumah sakit dengan punggung lurus dan kepala terangkat tinggi. Senyum dingin terpampang di wajahnya. Penampilannya yang benar sendiri membuat jantung Lin Jiayi berdetak kencang. Namun, alat jiwa peringkat 9, berkat Hongchen, bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh Akademi Shrek. Selanjutnya, masih ada jejak aura Jing Hongchen di atasnya. Jejak-jejak itu tidak bisa dipalsukan. Lin Jiayi tidak akan pernah percaya bahwa Jing Hongchen akan memberikan alat jiwa peringkat 9 kepada orang luar. Dia juga tidak bisa membayangkan bahwa uji revolusioner subjek 1 dari Virtuous Virtue Hall saat ini terletak di jembatan 24 bulan di sekitar pinggang Huo Yuhao. Saat ini, wajah remaja itu santai dan marah. Tanda hubung. Kantor Jing Hongchen tidak lagi berada di Virtuous Illustrious Hall karena pertimbangan keamanan, karena fasilitas bawah tanah belum sepenuhnya diperkuat. Sementara lokasi baru itu tidak cocok untuk bekerja,
Jing Hongchen tidak berminat untuk melakukan penelitian tentang alat jiwa saat ini. Ketika Huo Yuhao mengikuti Lin Jiayi ke kantor Jing Hongchen, dia beristirahat dengan mata tertutup. Hanya dalam rentang beberapa hari, Hallmaster, yang sebelumnya tampak sempurna, tampaknya telah berusia 10 tahun. Wajahnya juga tampak jauh lebih dingin. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat Lin Jiayi membawa Huo Yuhao ke kantornya dengan diborgol, tatapan curiga melintas di wajah Jing Hongchen. Lin Jiayi berkata dengan hormat, "Hallmaster, ini yang terjadi. Hari ini, Huo Yuhao terbangun di rumah sakit dan sesuai peraturan, kami menginterogasinya dan menggeledahnya. Meskipun tampaknya tidak ada yang salah, kami menemukan alat jiwa peringkat 9 pada dirinya yang milik Anda. Oleh karena itu, kecurigaan kami muncul, dan kami memutuskan untuk membiarkan Anda memutuskan nasibnya." Petik 2. Alat jiwa peringkat 9 yang menjadi milikku. Jing Hongchen berhenti sejenak. Kemudian, matanya tertuju pada berkat Hongchen yang Lin Jiayi lewati. Ketika dia melihat alat jiwa bulat, bersama dengan Huo Yuhao tersenyum dingin, Jing Hongchen merasa seolah-olah dia telah ditampar di depan kerumunan oleh salah satu orangnya sendiri. Apakah dia tidak memberitahumu bagaimana alat jiwa peringkat 9 ini muncul? Jing Hongchen bertanya dengan suara yang beberapa oktav lebih tinggi dari biasanya, melotot ke Lin Jiayi. Ketika Lin Jiayi melihat wajahnya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Yuhao tidak mau mengatakannya, tetapi malah menuntut agar kami membawanya untuk diinterogasi." Jing Hongchen membanting mejanya dan mengutuk, "Bajingan, apa yang saya katakan? Tidak hanya dia siswa pertukaran dari Shrek Academy, tetapi dia juga seorang murid pintu tertutup dari Paviliun Dewa Laut, Dewa Naga Douluo, Penatuamu. Penatuamu adalah senior yang saya hormati. Berkat Hongchen ini adalah sesuatu yang secara pribadi saya berikan kepadanya ketika saya masih bersamanya. Bagaimana Anda bisa menginterogasi Huo Yuhao seperti orang lain? Apakah otakmu rusak?" Petik 2. Lin Jiayi tertegun oleh omelan itu. Hallmaster telah memberikannya, alat jiwa peringkat 9. Namun, sebagai kepercayaan Jing Hongchen, dia mengerti apa yang terjadi dari nadanya ketika dia menyebut Penatuamu, Dewa Naga Douluo. Terakhir kali dia bertemu Penatuamu, itu adalah Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek. Mungkinkah? Jadi begitu. Itu semua salahku. Hallmaster, saya salah. Saya terlalu kurang ajar, tetapi ada terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Selain itu, saya tidak berani bertindak gegabah karena itu sangat penting. Yuhao, ini semua salahku, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Lin Jiayi berjalan di depan Huo Yuhao untuk meminta maaf. Huo Yuhao menatapnya dengan dingin dan berkata, "Direktur Lin, kesalahan apa yang Anda lakukan? Anda melakukannya untuk kebaikan Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku harus memakai borgol ini. Sayang sekali Shrek Academy tidak memilikinya." Petik 2. Sebuah wajah jelek menyilangkan wajah Jing Hongchen. Terakhir kali, dia dipaksa oleh Huo Yuhao untuk memberinya izin untuk belajar di Illustrious Virtue Hall. Selama beberapa bulan terakhir, dia mendengar bahwa Huo Yuhao telah menggunakan semua logam langka yang dialokasikan kepadanya. Kali ini, karena Huo Yuhao diperlakukan tidak adil, dia harus menebusnya lagi. Namun, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan. Lagi pula, cucu dan cucunya yang berharga adalah murid pertukaran di Shrek Academy. Senyum melintas di wajahnya saat dia berjalan di depan Huo Yuhao dan berkata, "Ini adalah kesalahan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas, dan itu juga merupakan kesalahan saya. Saya pribadi akan melepaskan ikatan Anda. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggandakan jatah Anda dari logam mulia setiap bulan mulai sekarang. Bagaimana menurut Anda?" Huo Yuhao tidak berani terus mempertahankan veket ini. Siapa yang tahu alat jiwa tingkat tinggi apa yang mampu mendeteksi konten alat jiwa tipe penyimpanan yang dimiliki Hallmaster? Jika rahasianya ditemukan, dia akan kehilangan banyak hal. Segera, wajahnya melembut ketika dia berkata, "Tolong, Hallmaster." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya.
Jing Hongchen mengambil kunci dari Lin Jiayi dan secara pribadi melepaskannya sambil berkata, "Jiayi, harap diingat bahwa Anda harus memberikan perlakuan khusus Yu Hao. Jika masalah seperti ini muncul lagi, Anda bisa lupa menjadi direktur pengajar." Petik 2. Ya. Lin Jiayi hanya bisa berdecak pahit di hatinya. Mengapa begitu sulit untuk berurusan dengan bajingan ini? Dia benar-benar harus lebih berhati-hati lain kali. Huo Yuhao berkata, "Jika tidak ada masalah lain, Hallmaster, saya akan kembali. Hari ini adalah hari terakhir dalam sebulan, jadi kamu tidak perlu menggandakan jatahku untuk bulan ini." Di dunia luar, penjatahan bulanan dari Virtue Hall bukanlah jumlah yang kecil. Beberapa bahan bahkan tidak bisa dijual di pasar. Otot-otot wajah Jing Hongchen bergerak-gerak ketika dia berkata, "Itu harus dihitung." Dengan itu, Huo Yuhao mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi." Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik untuk berjalan keluar, ketegangannya akhirnya mulai rileks. Hanya karena dia bisa mengendalikan detak jantungnya bukan berarti dia santai. Sebaliknya, dia khawatir sakit. Jika dia tidak bisa melewati chapter ini, dia akan berada dalam kesulitan besar. Dia berhasil sampai ke pintu kantor dan baru saja akan pergi ketika dia mendengar Jing Hongchen tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Oh tidak, Huo Yuhao merasakan pori-porinya menyempit. Dia dikejutkan oleh rasa takut. Dia hampir menjatuhkan segalanya dan berlari. Untungnya, dia sangat dewasa untuk usianya, mungkin lebih dewasa daripada beberapa orang dewasa. Bisakah dia benar-benar melarikan diri? Jing Hongchen bukan hanya seorang insinyur jiwa peringkat 9, tetapi ia juga seorang douluo berjudul. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik dan bertanya, "Apakah Anda punya permintaan, Hallmaster?" Jing Hongchen terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, "Yu Hao, jika aku ingat dengan benar, kamu adalah bagian dari tim utama di turnamen duel jiwa Master Academy tingkat lanjut benua jiwa, bukan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan tim utama. Saya hanya berdiri di dalam." Sudut-sudut mata Jing Hongchen berkedut. "Stand in. Seorang pemukul mengalahkan cucu dan cucu perempuan saya. Apakah ini bukan tamparan di wajahnya?" Namun, dia tidak bisa bereaksi. Dia batuk dan berkata, "Ini seperti ini. Insiden beberapa hari yang lalu sangat mempengaruhi saya. Alasan fasilitas kami diserang dan kami menderita kerugian besar adalah karena insinyur jiwa kami tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran melawan tuan jiwa. Biasanya, mereka dikelilingi oleh insinyur jiwa lainnya, dan karenanya mereka hanya akan bertempur dengan insinyur jiwa lainnya. Jadi saya punya ide." Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Huo Yuhao menjadi tenang, berpikir, "Apapun yang Anda katakan, tidak apa-apa. Hanya saja, jangan mencari saya." Dia berjalan kembali ke kantor Jing Hongchen dan bertanya dengan patuh, "Ide apa yang kau miliki, Hallmaster?" Jing Hongchen berkata, "Akademi Shrek adalah akademi utama di benua ini, khususnya bagi para guru jiwa. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul kami adalah sekolah terbaik di benua dalam hal rekayasa jiwa. Anda bisa mewakili Shrek Academy sebelumnya, yang menunjukkan kemampuan Anda dalam bertarung dengan guru jiwa lainnya. Oleh karena itu, dengan Anda sebagai pemimpin, saya ingin membiarkan guru jiwa dan insinyur jiwa di sekolah kami berdebat. Ini akan membuat siswa kami memahami bagaimana pertarungan master jiwa. Jangan khawatir, saya hanya akan memilih lawan yang usianya mirip dengan Anda. Paling-paling, mereka akan menjadi insinyur jiwa peringkat 5. Bagaimana menurut Anda?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak tertarik." "Kenapa tidak?" Jing Hongchen bertanya, penasaran. "Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan pengalaman tempurmu.